Salam teman-teman semua, selamat bertemu kembali bersama saya Ahmad Mikael Zaini, Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, pada kesempatan baik kali ini saya akan memaparkan tentang isu-isu ekonomi terkini yang kemungkinan akan berdampak terhadap pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Untuk minggu terakhir bulan November 2020 sampai dengan minggu pertama bulan Desember 2021. Ya, di minggu terakhir ini ada isu yang cukup menarik terkait dengan kasus harian COVID-19 yang masih menjadi tema utama yang menggerakkan pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia, yaitu dengan kasus harian COVID-19 Indonesia yang terus mengalami peningkatan ya. Kita lihat kasus hariannya terus mengalami peningkatan diiringi juga dengan kenaikan kasus di Amerika yang juga mengalami peningkatan memasuki musim dingin di bulan Desember 2020 ini. Jadi kasusnya diprediksi akan meningkat dan Amerika masuk ke third wave. Nah, ini menjadi katalis negatif bagi pasar saham maupun pasar obligasi global. Dan di samping katalis negatif tersebut ada juga terkait dengan katalis positif. Katalis positifnya itu terkait dengan perkembangan vaksin. Jadi di tengah kenaikan kasus COVID-19 ini, berita vaksin mengimbangi katalis negatif, sehingga kita lihat kemungkinan akan terjadi mix ya, katalis negatif dengan positif yang akan mempengaruhi pergerakan harga saham. Nah, oleh karena itu kita lihat karena situasi dari berita global ini cukup bervariasi katalisnya, kemungkinan pasar saham Indonesia ini akan lebih digerakkan oleh isu-isu domestik yang kemungkinan minggu ini memang isu domestiknya masih seputar penurunan tingkat suku bunga dan perlambatan pertumbuhan kredit. Jadi kita lihat BI kemarin memperkirakan BI kemarin memberikan statement bahwa bulan Oktober pertumbuhan kredit perbankan itu kontraksi ya, minus 0,47%. Nah, kalau kita lihat karena isunya cukup bervariatif di pasar global, maka kemungkinan investor global itu akan melihat perkembangan indikator-indikator ekonomi Amerika. Oke, kalau kita lihat memang sejauh ini indikator-indikator ekonomi Amerika itu menunjukkan sedikit pelemahan di kuartal keempat ya, memasuki bulan November 2020. Ini kelihatannya ekonomi Amerika kemungkinan tumbuhnya akan melambat dibandingkan kuartal kedua 2020 ya, dan juga kuartal ketiga 2020. Kemungkinan di kuartal keempat ini ekonomi Amerika akan tumbuh melambat dibandingkan kuartal ketiga 2020. Nah, kalau kita lihat penjualan retail contohnya ya, sampai dengan bulan Oktober itu turun 0,3%. Dari sebelumnya 1,6% di bulan Oktober bagi ekonomi Amerika. Terus juga jobless claim itu mengalami kenaikan, jadi sekitar 742.000 orang ya yang mengklaim unemployment benefit sampai dengan minggu kedua bulan November, dibandingkan minggu pertama bulan November di mana jobless claim-nya itu hanya sekitar 733.000 orang. Artinya apa? Artinya karena penjualan retail yang mengalami penurunan, artinya konsumsi masyarakat melambat, maka menyebabkan pertumbuhan jumlah pekerjaan, ya, recovery lapangan tenaga kerja setelah lockdown itu mengalami perlambatan. Dan juga ada ekspektasi terkait dengan PMI, PMI manufacturing Amerika. Oke, kalau kita lihat data PMI ini memang agak sedikit berbeda dengan data penjualan retail maupun jobless claim. Ya, data PMI ini baru keluar kemarin malam, di mana data PMI manufacturing Amerika beating the expectations, artinya lebih tinggi dari konsensus tumbuhnya, sehingga data manufacturingnya dari sisi industri itu ekonomi Amerika masih ekspansi, masih tumbuh. Cuman mungkin dari sisi konsumsinya agak sedikit melemah karena tadi ada berbagai faktor, salah satunya adalah unemployment benefit tambahan sebesar $600 per minggu itu sekarang sudah habis dimulai di bulan Juli karena stimulus fiskal Amerikanya belum di pass on. Nah, dengan adanya dispute antara Trump dengan Biden terkait dengan hasil pemilu, maka kemungkinan stimulus fiskalnya ini belum juga akan disetujui di bulan Desember kemungkinan, dan masih akan mungkin berlanjut di bulan Januari. Jadi sepanjang bulan Desember kemungkinan karena tidak ada tambahan $600 unemployment benefit, kemungkinan konsumsi masyarakat di Amerika akan melambat sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Amerika di kuartal keempat. Walaupun sisi manufacturing-nya di sisi produksinya masih kelihatannya tumbuh cukup baik.
Nah, kalau kita lihat dari Indonesia, BI minggu lalu memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga 25 basis point menjadi 3,75 karena di tengah inflasi yang rendah, neraca perdagangan juga terus surplus, rupiah juga menguat. Jadi BI menurunkan tingkat suku bunga. Bagaimana dengan posisi Desember? Kelihatannya kemungkinan besar BI masih akan wait and see, melihat pergerakan dari rupiah, inflasi, juga melihat pergerakan dari arus modal masuk ke dalam negeri. Bagaimana juga dengan prospek pemilu di Amerika hasilnya setelah dispute antara Trump dengan Biden, apa hasilnya? Itu juga masih akan diperhatikan oleh Bank Indonesia, sehingga saya memperkirakan kemungkinan BI di bulan Desember akan mempertahankan tingkat suku bunga. Jadi di bulan November ini sampai dengan akhir minggu ini kita lihat masih katalisnya positif bagi perbankan, karena transmisi kebijakan moneternya pasti akan terus berlangsung prosesnya setelah BI menurunkan tingkat suku bunga 25 basis minggu lalu. Nah, kalau kita lihat ada katalis negatif yang kemungkinan bisa menekan. Jadi kemungkinan besar indeks harga saham gabungan kita ini akan limited kenaikannya untuk minggu ini maupun minggu depan, karena ada berita negatif datang dari dalam negeri yang tadi saya bilang bahwa kemungkinan pergerakan saham maupun obligasi itu akan dipengaruhi oleh faktor domestik. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan kredit jadi minus di bulan Oktober, kontraksi terjadi, dan itu membuat kekhawatiran bahwa di kuartal keempat ekonomi Indonesia atau GDP Indonesia itu kemungkinan masih akan mengalami kontraksi. Begitu juga kita lihat dengan import yang masih tumbuh negatif sampai dengan bulan Oktober. Dari dua indicators ini maupun juga dari indicators ketiga yaitu retail sales, dari ketiga indikator ini kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi Indonesia akan masih mengalami kontraksi, artinya masih di area teritori negatif sampai dengan kuartal keempat. Kalau misalkan indikator 3 ini terus berlanjut, di mana import masih akan kontraksi, katakanlah di bulan November, pertumbuhan kredit pun masih akan kontraksi di bulan November, maupun penjualan retail masih akan kontraksi di bulan Oktober, November, maka kita bisa pastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan mengalami kontraksi di kuartal keempat. Dan ini akan menjadi katalis negatif yang dilihat oleh para pelaku pasar domestik maupun global bagi pasar saham maupun obligasi Indonesia. Nah, kalau kita lihat pasar obligasi, walaupun memang arus modalnya masuk masih cukup tinggi, tapi saya lihat limited upside-nya limited ya. Kalau kita lihat upside-nya limited, kenapa? Kita lihat salah satu leading indicators-nya dari CDS ya, Credit Default Swap yang 5 tahun Indonesia itu continuous mengalami kenaikan dari minggu lalu dengan minggu ini. Minggu lalu itu naik sekitar 4,4%, minggu ini naik sekitar 2,2%. Maka CDS Indonesia mengalami kenaikan, menunjukkan bahwa kemungkinan besar yield-nya akan mengalami kenaikan, karena artinya investor asing melihat risiko berinvestasi di Indonesia cukup meningkat ya, dilihat dari CDS. Terus juga kita lihat pergerakan rupiah yang tadinya sempat mau turun di bawah 14.000, sekarang rupiah sudah kembali melemah ke level 14.100 ke 14.200, dan perkiraan saya kemungkinan akan ke 14.300. Kenapa? Karena harga minyak atau Brent itu cenderung terus mengalami kenaikan. Brent Senin lalu itu mengalami kenaikan sekitar 2% ya, harga minyak dunia yaitu Brent itu mengalami kenaikan karena harapan vaksin itu akan membalikkan ekonomi dunia kembali ke teritori positif. Kalau misalkan vaksin itu positif, maka otomatis permintaan itu akan meningkat. Kalau permintaan akan meningkat, maka konsumsi minyak pun akan mengalami peningkatan. Nah, ini yang mendorong kenaikan harga Brent di pasar dunia. Selain ekspektasi bahwa Biden akan memotong subsidi minyak, ya subsidi fracking industri di Amerika yang akan membuat terjadinya supply shock di Amerika yang sudah kita prediksi sebelumnya. Jadi kemungkinan besar harga minyak ini akan mengalami kenaikan, akan terus mengalami kenaikan mungkin di bulan Desember maupun sampai dengan kuartal pertama 2021. Sehingga kalau harga minyak naik, kemungkinan rupiah akan melemah. Kenapa? Karena Indonesia merupakan net importir minyak. Kita impor minyak sekitar 1 juta barel per hari, sehingga kalau harga minyak naik itu akan menekan defisit neraca perdagangan kita dan akan memperlemah rupiah. Nah, kalau rupiah melemah, kemungkinan indeks harga saham gabungan kita akan mengalami koreksi. Nah, kalau kita lihat dari berbagai katalis tersebut, saya memprediksikan bahwa kenaikan indeks harga saham gabungan kita sampai dengan minggu ini kemungkinan akan cukup terbatas karena pelemahan rupiah yang didorong oleh kenaikan harga minyak tersebut. Jadi kemungkinan pasar saham kita akan sideways dan pasar obligasi kita akan sedikit mengalami koreksi. Kalau kita lihat asing masih melanjutkan net buy, kemungkinan ya masih melanjutkan net buy di
sampai dengan minggu lalu, dan kemungkinan minggu ini akan sedikit mengalami net sell ya, karena tadi kenaikan harga minyak dan akan membuat rupiah melemah. Terus kalau kita lihat di pasar bonds itu minggu lalu pun masih mengalami net buy, kemungkinan minggu ini juga akan terbatas masuk net buy-nya asing, sehingga pasar obligasi juga akan sedikit mengalami koreksi. Nah, kalau kita lihat data manufacturing Amerika itu beating the expectations ya, naik 57 yang manufacturing dari sebelumnya 56. Terus kita juga akan menanti data initial jobless claim. Kalau initial jobless claim-nya itu seperti survei, yaitu di bawah 740.000 orang, maka pasar saham Amerika akan naik. Tapi kalau mengalami kenaikan jobless claim-nya, maka pasar saham di Amerika akan mengalami koreksi, dan itu akan mendorong capital outflow ke Indonesia. Jadi memang untuk minggu ini pasar saham maupun obligasi kita cukup rentan terhadap koreksi, karena data-data di Amerika seperti initial jobless claim maupun data seperti Chicago Purchasing Manager Index, terus juga ada data dari China terkait dengan komposit dan manufacturing PMI, kita juga perlu perhatikan. Dan juga kita perlu perhatikan data-data di Amerika juga terkait dengan inflations. Jadi kalau inflationsnya itu mengalami kenaikan, juga akan mendorong koreksi di pasar saham global. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam.